Tentunya tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat di era globalisasi saat ini sudah banyak warga negara yang melanggar peraturan maupun hukum, serta banyaknya masalah-masalah yang muncul dari hari ke hari. Lalu, bagaimanakah realitas yang ada di Indonesia? Realitas yang terjadi pada warga negara Indonesia. Yuk, kamera roll and action. Kasus yang tidak sesuai dengan visi dan misi kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah kasus di salah satu daerah di Jakarta. Siswanya melakukan tawuran antar sekolah SMA sederajat. Masalah yang muncul sebenarnya adalah hal-hal kecil yang masih bisa diselesaikan dengan musyawarah. Permasalahannya mereka saling ejek dan menjadi ribut sampai dengan tawuran, sampai dengan membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan siswa menengah atas tidak menunjukkan tauladannya kepada adik-adik kelasnya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, malu rasanya. Dunia pendidikan kita masih saja meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan. Ayo kita semua menjadi generasi yang unggul dan berguna oleh negara dan masyarakat di sekitar kita. Cita-cita ke depan saya setelah saya menjadi sarjana ilmu komunikasi yaitu saya ingin menjadi seorang videografi atau seorang editor. Untuk apa? Pertama, pada zaman sekarang menjadi seorang videografi atau seorang editor itu sangat dicari oleh perusahaan, yaitu untuk mempromosikan atau memasarkan produk atau jasanya. Karena menjadi seorang editor itu yang pertama, pekerjaannya bisa di rumah, pekerjaannya santai, bayarannya besar, bisa dilakukan dengan rileks. Katanya sih, menjadi seorang editor itu tidaklah mudah. Ada keluh kesah seorang editor. Halo, saya hanya mengingatkan proyek video perusahaan saya besok pagi harus jadi. Bisa? Halo mas. Ah.
Di era globalisasi seperti ini, kita banyak mengalami perubahan. Yang dulunya kita rajin membaca buku, membaca berita di koran, sekarang kita beralih kepada media digital. Salah satunya handphone atau bisa laptop. Kita dapat memilih dan mengakses informasi secara langsung dan secara cepat dimanapun, kapanpun kita berada. Namun, kita harus selektif memilih mana yang negatif dan positif bagi kita. Karena di situasi era global seperti ini, banyak sekali hal yang kita tidak dapat bisa prediksi. Maka, selektiflah dalam memilih untuk siap menghadapi era globalisasi 5.0 ke depan. Beredar video jenazah 3 ABK asal Indonesia dibuang ke laut oleh kapal ikan milik Cina. Video ini ditayangkan dan ramai diperbincangkan di Korea Selatan. Para ABK asal Indonesia ini diduga mengalami perlakuan buruk dan kondisi yang tidak manusiawi selama di atas kapal. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menanggapi viralnya pelarungan jenazah ABK dan dugaan eksploitasi dengan melakukan koordinasi dengan lembaga negara Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Badan Perlindungan Kerja Indonesia terkait pelarungan dan dugaan eksploitasi ini. Perusahaan yang melakukan eksploitasi ini diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan menuntut perusahaan tersebut. Harapan untuk kedepannya, bagi siapapun yang ingin mendaftarkan menjadi ABK harus mengikuti prosedur yang berlaku dan legal, juga berhati-hati dalam mengambil keputusan agar dilindungi oleh hukum. Dan untuk negara, diharapkan meratifikasi peraturan internasional demi menghapus perbudakan ABK. Semua permasalahan yang ada di Indonesia dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan akal pikiran serta tindakan nyata kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita melakukan tindakan-tindakan yang benar untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, kita sebagai generasi muda yang berpendidikan dan juga warga negara yang baik, kita selayaknya memberikan hal yang positif serta bermanfaat bagi sesama dan juga menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi di tengah era yang modern, era globalisasi seperti saat. Jadi, dengan harapan, tindakan, dan juga kontribusi, mari kita bawa dampak positif untuk negara Indonesia.